Shalom saudara. Kembali hari ini kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Matius 24 ayat 44. Satu ayat begini bunyinya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara-saudaraku, firman Tuhan pada siang hari ini bertemakan bahagianya orang yang diubah. Nah, saudara-saudaraku, untuk percaya kepada Kristus, banyak orang bilang memang gratis. Tetapi untuk berubah jadi manusia yang berkualitas versi Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Saudara-saudaraku, sebagian kita telah mengalami hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Berbahagia karena kita beruntung dilawat dan dipanggil Tuhan lebih dulu. Saudara-saudaraku, pada waktu hidup kita belum percaya kepada Tuhan, pada waktu nasib hidup kita zaman dahulu kala rentan, sebab kita jauh daripada Tuhan. Hidup kita penuh dengan misteri, dipenuhi, dikuasai oleh naluri kemanusiaan duniawi. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita memberi diri dibaptis, maka manusia lama kita telah turut dikuburkan bersama Yesus oleh baptisan dalam kematiannya, kata kitab Roma 6:34. Saudara-saudaraku, tabiat berdosa masih tetap hinggap di dalam kita, karena kita hidup dalam tubuh tabiat berdosa. Inilah yang kemudian menjadi PR, menjadi pekerjaan rumah yang terus-menerus yang harus kita benahi. Pertama, Yesus berpesan kepada kita supaya kita menyangkali diri. Kita buang kebiasaan manusia lama kita yang tidak menuruti dan tidak menuruti keinginan berdosa lagi. Ya, yang kedua, saudaraku, Tuhan berpesan supaya kita pikul salib, hidup dalam persekutuan penderitaan setiap hari. Saudara akan merasakan banyaknya mengalami kesusahan di wilayah ini. Tetapi sebagai prajurit Kristus yang tangguh di lembah kelam ini, saudara dijumpai oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita berhasil dan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, ya, maka saudara-saudaraku, kita menjadi ciptaan yang baru, tumbuh dan lahir baru dengan benih dan gen yang baru, sifat baru Yesus. Ya, saudara-saudara, kalau kita berhasil menanggalkan kehidupan lama kita, kita pikul salib, kita sangkali diri, maka kita siap dan kini menjadi ciptaan baru. Kita tumbuh dan lahir baru dengan benih atau gen Kristus yang baru, sifat baru Yesus. Kuasa Roh Kudus yang tumbuh berbuah di dalam kita, menyifati kepribadian Yesus. Sifat-sifat Yesus yang kita sering dengar dan lihat, saudara-saudara. Sifatnya yang kita kenal, sifat kepribadian Yesus yang menyifati hidup kita. Sifat kasihnya, sifat kebaikannya, sifat kemurahannya, sifat kesabarannya, sifat kesetiaannya, sifat kelemah lembutannya, sifat kerendahan hatinya. Nah, saudara-saudaraku, ini akan menyifati kepribadian di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang baru, yang lahir baru, sebagai ciptaan baru. Kita menjadi serupa dengan Yesus. Saudara punya kerohanian tumbuh menjadi dewasa. Saudara akan melihat perbuatan-perbuatan baik Tuhan dan menceritakannya kepada yang lain. Dan saudara diutus menjadi saksi, bahkan menjadi murid Kristus. Saudaraku, sifat
Kristus harus ada di dalam diri kita. Kalau kita menjadi manusia baru, meninggalkan manusia lama, hidup sebagai manusia baru dalam kelahiran baru, maka sifat-sifat Kristus ada di dalam kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, dia akan berbuah-buah. Kita kenal itu Galatia 5. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu akan menyifati kita. Nah, saudaraku, pada waktu Yesus datang nanti, saya mau kasih ilustrasi yang sederhana. Seseorang ingin mencari paku di dalam sebuah kaleng. Kaleng itu penuh dengan rupa-rupa material. Ada serpihan kertas di situ. Ada serpihan plastik di situ. Ya, saudaraku, ada serpihan kayu di situ. Beberapa ada paku-paku di sana. Mereka cari sulit, tetapi mereka ambil. Orang itu mengambil magnet. Ditaruhlah magnet besar itu di atas kaleng itu. Sehingga paku-paku itu naik, nempel di magnet. Saudaraku, kenapa? Plastik-plastik, kertas-kertas, kayu-kayu, semua serpihan itu tidak naik ke magnet. Tetapi hanya paku yang naik dan nempel di magnet itu. Saudaraku, karena paku itu punya sifat yang sama. Sifat besi yang sama. Sifatnya sama. Sedangkan plastik, kayu-kayu, dan kertas-kertas, dia tidak sesifat. Saudaraku, pada waktu Yesus datang, kita yang tidak memiliki sifat gen Kristus, maka tidak akan terangkat. Ya, tetapi saudara yang menyifati kepribadian Yesus, dia akan naik dengan mudah, menyongsong Yesus di udara. Itulah situasi dan kondisi rapture nanti. Nah, itu sebabnya pada hari ini, setelah saudara mendengar firman Tuhan, biar kita tumbuh bersama. Kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Jangan main-main lagi. Masih ada kesempatan. Itu sebabnya datang kepada Tuhan. Ya, hari ini saya mau ajak saudara menghampiri Tuhan. Biar Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami sudah mendengar. Kami mengerti. Kami rindu mempersiapkan diri kami. Ya Tuhan, kami adalah barang milik Tuhan yang sudah ditebus, dibayar lunas oleh darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Mampukan kami untuk hidup berubah. Mampukan kami hidup dan tumbuh dewasa di dalam Engkau. Mari ya Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu supaya kami bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati kami, persiapkan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.